Demi Allah orang beriman itu bahagia, tenang. Bisa mendapatkan semua dunia. Allah janjikan. Tidak mungkin salah. Kita melihat orang-orang yang tinggal di Timur Tengah, Allah berikan kekayaan. Banyak orang di Indonesia juga, orang di Asia Tenggara yang memang beriman sama Allah banyak. Rububiyah diambil dari kata-kata Rob. Rob ini pencipta, pemasok yang memenuhi kebutuhan, kemudian pengawas dan pemusnah. Masuk dalamnya juga Rob ini pemilik. Jadi dia menciptakan, dia menyiapkan kebutuhan ciptaannya itu. Dialah yang mengawasi dan mengontrol. Dia yang memusnahkan. Dan sebagian ulama masukkan juga makna Rob adalah pemilik. Jadi kita, Bapak Ibu sekalian, di bumi ini ibaratnya seperti orang yang sedang bertamu di rumah orang lain. Pemilik rumah menyiapkan fasilitas di rumahnya. Ini AC, remote-nya di sini. Cara pencetnya seperti ini. Pengaturan suhunya seperti ini. Ini kamar tidur, silakan pakai tidur. Ini fasilitasnya. Ini kamar mandinya. Ini begini, ini begini, ini begini. Fasilitas semua disiapkan. Kemudian di rumah sini kalau butuh apa-apa tinggal panggil si fulan namanya dan peraturan-peraturan di rumah itu. Sehingga tamu ini tahu apa yang bisa dia gunakan, apa yang tidak bisa dia gunakan. Udah dikasih ruangan di situ, ya di situ dia pakai. Rumah ini besar, punya banyak ruangan, ruangan lain maaf tidak dibuka untuk tamu misalnya. Atau mungkin sama dengan orang menggunakan kamar hotel. Dia bisa pakai apa saja yang dimudahkan di situ. Ini ibarat kita yang hidup di muka bumi ini. Bumi ini adalah tempat yang Allah siapkan dari sekian banyak tempat-tempat yang lain, miliaran bintang-bintang. Tapi kita diberikan satu tempat ini seperti kamar hotel tadi. Pakailah fasilitasnya, makanlah, minumlah, tidurlah, apa saja, silakan. Tetapi pemilik tempat ini mengatakan ini yang Anda boleh pakai, batasannya sampai di sini. Yang ini jangan ya, misal. Itulah yang kita kenal dengan halal dan haram. Jadi sebenarnya kita ini kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tahu tentang secara rasional yang baru saya sampaikan, kita akan merasa selalu terawasi, terkontrol, kita tahu kita diikutin ya. Kemudian disiapkan semua kebutuhannya. Sebagaimana saya jelaskan yang lalu, semua kebutuhan makhluk, bukan cuma manusia. Tapi kalau kita tarik ke manusia supaya lebih kita fahamin, tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Dari mana ayam yang tidak pernah habis itu? Dari mana sapi dagingnya yang selalu ada saja dijual di pasar? Dari mana sayur-sayuran? Dari mana kadar oksigen yang dimanapun kita berada selalu kita bisa hirup? Di mana air yang musim kemarau seperti sekarang pun tetap ada, bisa dipakai mandi, minum selalu ada, tidak pernah habis stok. Dari mana semua itu? Adakah selain Allah yang bisa mengatakan dirinya saya yang buat? Atau dia yang menyiapkan asupannya? Kalau ada orang yang mengatakan saya bisa belikan air kepada saudara saya suami, saya bisa berikan air kepada anak istri saya, ya dia beli. Dari mana dia dapatkan uang, dari mana air di dalam tubuhnya. Kalau ditelusurin terus mentok pada titik nanti tidak ada kecuali memang ada penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Allah mengawasi makhluknya selain menyiapkan asupan, selain menciptakan. Dan saya pernah berikan gambaran jenis pengawasan Allah itu seperti misalnya pada saat seseorang hamba kita ini musim dingin, musim panas begini, kemudian lagi haus minum air es, enak sekali, nyaman. Dari mana kita ini siapa yang ciptakan? Dari mana rasa nyaman itu? Dari mana rasa haus itu? Dan dari mana ide untuk datang meminum air? Dan saya tahu dari mana muncul perasaan saya, oh ini air es enak nih, pas untuk kalau panas seperti ini. Semua itu butuh ditadaburi, difikirin. Tidak ada yang pernah mengaku menciptakan semua itu kecuali Allah. Dan diberikan kadarnya. Pada saat saya minum segelas, seteguk,
3 teguk cukup. Dari mana rasa itu? Rasa cukup. Ada bentuk pengawasan. Haus berarti tubuhmu lagi butuh cairan. Kadarnya segelas, maksimal 2 gelas. Kalau lebih dari itu sudah nggak enak, sudah nggak cukup. Mungkin bisa muntah. Mungkin juga sudah tidak bisa lagi masuk. Lapar. Dari mana rasa lapar? Siapa yang ciptakan saya? Siapa yang ciptakan rasa lapar itu? Bagaimana sih bentuknya? Saya cuma tahu, oh lapar nih. Tiba-tiba muncul perasaan seperti itu. Tubuhmu lagi butuh makanan. Peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana? Siapa yang bisa menciptakan rasa lapar itu? Dan siapa yang menuntun ide untuk makan? Kenapa orang kalau lapar nggak tidur misalnya? Atau olahraga? Nggak bisa dialihkan, harus kemakan. Kalau dia tidak alihkan kepada apa yang sudah ada sistemnya, maka tidak akan terpenuhi. Dia tidur misalnya, lapar, bangun tidur tetap lapar lagi. Nggak bisa nggak. Terus seperti itu. Maka ini namanya bentuk pengawasan. Pada saat kita lagi sakit, tubuh jadi lemah. Siapa yang membuatnya lemah? Siapa yang ciptakan saya? Kenapa rasanya ingin istirahat? Gitu kan? Ternyata ada peringatan, ada pengawasan alami ilahi secara ketuhanan. Kalau tubuhmu lagi capek, lagi letih, butuh istirahat, bukan butuh yang lain. Gitu. Sebaliknya, kalau orang tidak bergerak, maka nanti akan ada pegel-pegel tubuhnya. Pegel-pegel ini muncul dari mana? Dan pada saat orang bergerak sedikit, keluar keringat, nyaman. Ada sinyal-sinyal semuanya. Dari mana itu semuanya? Tidak ada yang pernah mengklaim, mengatakan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kalau sakit, lagi musim panas begini pun, lagi meriang misalnya, nggak akan berani kita menyentuh air es. Karena kita tahu ada perasaan yang muncul, aduh kayaknya kalau saya sentuh nggak pas nih dengan sakit saya. Dari mana semua itu? Hal-hal yang mendasar. Ada namanya rububiyah, pengawasan, kepemilikan, pengaturan, penyiapan asopan. Itulah sifat ilahi Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun waswas syaitan yang mengatakan orang